Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa waffaqana li idraki syahri siyami wal qiyam. Ahmaduhu subhanahu lahul hamdu fil bad'i wal khitam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi man shalla wa sham wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ayuhas shaimun rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang paling mulia ini, di hari dan bulan yang sangat Allah muliakan ini, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya, baik nikmat Islam dan iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak terasa kini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Ramadan akan segera berakhir. Sudahkah kita bersungguh-sungguh meraih ridhonya di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya, di bulan yang di dalamnya terdapat pembebasan dari api neraka? Jika kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh, maka sempurnakanlah kesungguhan kita di akhir Ramadan ini. Namun jika kita termasuk orang-orang yang lalai, maka mari kita perbaiki akhir Ramadan kita, karena sungguh sebuah akhirlah yang menentukan apakah kita termasuk yang mendapatkan keutamaan Ramadan. Sebuah akhirlah yang menentukan apakah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah akhirlah yang menentukan apakah kita benar-benar mendapatkan buah dari bulan Ramadan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwalah bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah kalian, maka sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Oleh karena itu, hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita saling menasihati akan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan kunci menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayuhas shaimun rahimakumullah. Seringkali kita mendengar istilah takwa,
begitu seringnya sehingga tidak terfikirkan oleh kita apakah sejatinya makna dari takwa tersebut. Al-Quran telah menyebutkan banyak ayat tentang takwa. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 dan surat Ali Imran ayat 134 sampai 136. Dan bahkan sebagian ulama mempermudah pemahaman takwa dengan menjelaskan bahwa takwa adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalimat ini sangat sederhana dan memiliki arti yang global. Sedangkan menurut Imam Ali radhiyallahu an, takwa itu memiliki 4 unsur penting. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang maha memiliki sifat jalal, beramal dengan apa yang Allah turunkan baik berupa Al-Quran maupun Al-Hadis, ridha dengan yang sedikit, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari perpindahan ataupun hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa menurut Imam Ali radhiyallahu an, bahwa orang yang bertakwa memiliki rasa takut kepada Allah yang maha menggenggam setiap jiwa. Ia takut jika ia bermaksiat kepada Allah, maka dengan rasa takut tersebut ia menghindari setiap apa yang menjadi larangan Allah dan berhati-hati menjalani kehidupan agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri pertama orang yang bertakwa menurut Imam Ali radhiyallahu an. Adapun yang kedua, ciri dari orang bertakwa adalah wal amalu bitanzil, yaitu beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa wahyu Al-Qur'an yang diturunkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang mana Al-Qur'an tersebut menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, ataupun Al-Hadis yang menjadi penjelas dari Al-Qur'an yang pada hakikatnya ia juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ciri takwa menurut Imam Ali radhiyallahu an adalah al-qana'atu bil qalil, yaitu ridha dan merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Artinya, ia tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Justru ia sibuk atau menyibukkan dirinya untuk mensyukuri setiap sekecil apa yang dia milikinya ataupun apa yang Allah berikan kepadanya, karena ia merasa apa yang ada padanya sangatlah lebih dari cukup, dan ia tidak lagi membutuhkan yang lebih dari apa yang ia miliki, walaupun itu sedikit. Dan itulah hakikat orang kaya yang sesungguhnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan sejati bukanlah karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kayanya hati. Hadis riwayat Bukhari. Inilah ciri takwa yang ketiga menurut Imam Ali radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri dari orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu an adalah al-isti'dadu li yaumir rahil, yaitu bersiap-siap menghadapi hari perpindahan dari alam dunia
ke alam kubur, lalu ke alam akhirat. Artinya, segala amal orang yang bertakwa senantiasa dalam rangka menyiapkan diri akan hadirnya hari kematian, yaitu hari keberangkatan dari alam dunia menuju alam akhirat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling cerdas ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lahu. Manusia yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan semangat mempersiapkan diri menghadapinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya dan mengaruniakan kepada kita semua keistiqomahan dalam keimanan dan ketakwaan kita sampai ajal menjemput kita. Dan semoga kita bisa memanfaatkan sisa waktu Ramadan ini untuk mendapatkan predikat takwa di sisi Allah dengan meraih setiap keutamaan-keutamaan Ramadan, yang diantara keutamaannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita termasuk orang merugi yang disebutkan dalam doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yughfar lah. Merugilah seseorang yang memiliki kesempatan masuk di bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, namun dosa-dosanya belum terampuni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatihi al musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة